Kalau kami mendengarkan ceramahnya Prof. Hamid Fahmi Zarkasi, itu rektor itu, beliau bilang, kenapa kok yang bisa berukhuwah itu mukmin? Dalam ayat itu kan innamal mu'minuna ikhwatun, bukan innamal muslimuna ikhwatun, dikarenakan hanya orang-orang yang beriman yang dapat menumbuhkan rasa persaudaraan di antara sesama seorang mukmin. Akan tetapi seorang muslim itu belum tentu dianya beriman, statusnya saja yang muslim. Akan tetapi belum tentu dia itu beriman. Makanya kalau kita ini masih suka bertengkar, itu batasan kita hanya sekedar muslim, bukan orang yang beriman. Karena orang beriman itu, sesama orang-orang beriman itu jarang untuk bertengkar. Wasyufqa alaihim warahmatihim. Di dalam bab ini juga dicantumkan wasyufqatu alaihim warahmatuh. Maknanya adalah kasih sayang dan belas kasih kepada sesama muslimin. Jadi Imam Nawawi rahimahullah taala tidak hanya menyebut hak, akan tetapi menyebut di sini rahmat, karena hubungan sesama muslim bukan hubungan formal dan kaku, melainkan hubungan hati. Ya. Islam menginginkan umat yang lembut kepada sesama, peduli kepada yang lemah, mengasihi anak kecil, menghormati orang tua, membantu yang kesulitan. Bahkan dalam sebuah hadis itu, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirana. Bukan dari golongan kami, kata Rasulullah SAW, apabila dia tidak menyayangi anak-anak kecil dan tidak menghormati orang-orang yang tua. Maka itu Rasulullah SAW bersabda, ar-rahimun yarhamuhur rahman. Orang yang memiliki welas asih, kasih sayang itu akan mendapatkan kasih sayang dari yang Maha Rahman. Ya. Dalam sebuah hadis lagi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Ini ada ulama yang menjelaskan bahwasannya yang di bumi itu bukan hanya sekedar manusia, hewan kah, tumbuh-tumbuhan kah, gitu. Kita kadang sama kucing sudah ngeong-ngeong kayak gini itu risih kadang-kadang. Padahal kita nggak tahu batinnya itu sedang apa, minta kawin lah, minta inilah, minta itu, nggak tahu itu. Tiba-tiba datang ke rumah kita. Nah, pasti berpikir kan kita itu, ini kasih makan apa enggak? Kalau kasih makan ini nanti tuman balik lagi ke sini. Itu Pak. Padahal kita nggak tahu loh, yang gerakkan ke sana itu siapa. Kalau kita nggak mandang secara tauhid, itu yang gerakkan dia itu Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dianya menagih hak makhluk kepada kita di situ. Kita ini kadang berpikir hitung-hitungan sekali. Oleh di keimangan ini kabeh, kok meteng mana? Nah, jadi urusan meneh, terserahlah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mandangnya bagaimana. Kalau kita mandang secara tauhid ya sudahlah. Ini yang datangkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita yang menyalurkan hak-hak makhluk sesama makhluk gitu ya. Maka ukuran keberagaman seseorang tidak hanya pada panjang sholatnya, tetapi juga kelembutan akhlaknya. Banyak orang itu kuat sholatnya, tetapi akhlaknya tidak baik. Orang-orang khawarij, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itu apabila dibandingkan dengan kita, sholatnya lebih khusyuk, bacaan Qur'annya lebih fasih dan lebih hafal. Akan tetapi Rasulullah mengisyaratkan nanti di akhir zaman orang-orang itu, ya, sufahaul ahlam, masih muda-muda, baca Qur'annya bagus, tetapi apabila dianya, kalau imannya itu bisa lepas seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Istilahnya cepat sekali untuk memvonis orang itu orang kafir. Orang memvonis orang kafir itu, kalau dianya nggak betul Pak, itu balik ke dia sendiri vonis kafir tersebut. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kafir kamu. Padahal belum tentu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengapa Imam Nawawi membuat bab ini? Jadi Imam Nawawi itu adalah seorang ulama yang sangat memperhatikan tazkiyatun nafas, pensucian jiwa dan adab sosial. Kita di awal membaca hadis ini kemarin itu
telah menjelaskan bahwasannya Riyadhus Shalihin itu salah satu kitab yang menjadi rujukan untuk tazkiyatun nafas, mensucikan diri kita. Nah, beliau memahami bahwasannya banyak orang rajin ibadah tapi gagal menjaga lisan. Banyak orang rajin ibadah tapi lisannya tidak terjaga. Mudah merendahkan orang, keras terhadap sesama muslim, dan suka membuka aib sesama muslim. Ada orang itu, mohon maaf Pak, sholat sunnahnya oke, puasa Senin Kemis oke, apalagi ritual-ritualnya. Kalau kurban itu satu sapi dibawa dia untuk satu keluarga. Tetapi kalau memandang yang berbeda dengan dia dalam urusan khilafiyah, urusan yang bukan fundamental sesama muslim, itu seakan-akan memandang beda-beda agama gitu Pak. Ada seperti itu. Secara ritual bagus, tetapi memandang orang lain yang berbeda, misalnya beda secara ibadah seperti baca basmalah jahar atau sir, itu kayak udah beda, melihat beda agama gitu. Banyak yang seperti itu. Karena itu beliau meletakkan bab ini untuk memperbaiki penyakit hati yang sering merusak ukhuwah sesama kita orang beriman ini. Sebab ibadah tanpa akhlak itu bisa melahirkan kesombongan. Ilmu tanpa kasih sayang bisa melahirkan kekerasan, dan semangat agama tanpa hikmah bisa melahirkan permusuhan. Ya, ibadah tanpa akhlak itu bisa melahirkan kesombongan. Ilmu tanpa kasih sayang bisa melahirkan kekerasan, dan semangat agama tanpa hikmah bisa melahirkan sebuah permusuhan. Di zaman sekarang banyak orang semangat di dalam beragama, tetapi dianya banyak melahirkan permusuhan. Nanti kita jelaskan, ada nanti di hadis pertama kita baca. Yang ketiga, hubungan bab ini dengan kondisi zaman sekarang. Nah, bab ini sangat relevan di era modern ini, khususnya di media sosial. Kita ini kan hidup di antara dua dunia, dunia maya dan non maya gitu loh Pak. Kadang lebih betah di dunia maya daripada kita itu bersosial real seperti ini. Ya. Coba Pak, kalau panjangan kumpul-kumpul dengan teman sekarang 1 jam udah lama. Tapi kalau melihat Instagram atau TikTok itu 3 jam itu nggak kerasa udah. Dari habis asar sampai mau buka puasa itu, kadang nontonnya itu saya scroll. Ya. Nah hari ini banyak orang mudah menghina. Coba Pak, lihat Pak, komentar-komentar di Facebook, komentar-komentar yang ada di YouTube, komentar-komentar yang ada di platform media sosial itu gampang sekali menghina, ya. Mudah sekali memvonis, mudah mempermalukan orang lain, mudah menyebar aib, bahkan menikmati jatuhnya orang lain. Padahal sejatinya yang dijatuhkan, yang dihina, yang divonis, yang dipermalukan itu muslim juga. Statusnya sama-sama orang Islam. Makanya jamaah al-ma'ruf ini jangan ikut-ikutan lah Pak, Bu, untuk kayak gitu-gitu. Kalau kita melihat ada komentar yang pedes-pedes di dalam suatu postingan, walaupun kita nggak sepakat, diam sajalah. Diam saja. Gak usah ikutin komentar. Ya. Sekarang mulut kita ini diam, tetapi tangan kita ini yang resek gitu. Pak ya? Mulut kita kalem, tapi tangan kita yang gatal mau komentar. Makanya nggak salah Allah itu nanti di hari akhir di hisab itu, wa tukallimuhum aydihim wa tashhadu arjuluhum, yang berkata itu tangan dan kaki jadi saksi. Karena memang relevan, kita tuh sekarang itu ngomong sudah pakai tangan, bukan pakai mulut lagi. WA itu kan kita pakai tangan ngomong sudah, nggak pakai mulut. Kalau males ngetik saja kadang pakai voice itu. Ya aku naik gini, entenono OTW, padahal baru bangun tidur gitu loh Pak. Ngomongnya OTW. Balas orang itu pakai emoji ketawa tapi sambil merengut. Kayak gitu kan? Ada emoji yang gitu kayak warna kuning itu, cengir, tetapi balas sambil merengut. Ada kayak gitu.
Banyak. Padahal Nabi mengajarkan di sini seorang muslim adalah saudara bagi muslim. Ya. Seorang muslim adalah saudara bagi seorang muslim lainnya, tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Di zaman sekarang ghibah merupakan ghibah itu berubah jadi konten sudah. Ya. Fitnah berubah menjadi berita, sindiran berubah menjadi hiburan, dan permusuhan dianggap sebuah keberanian. Makanya hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di dalam media sosial itu hendaknya kita bijak, jangan terlalu dalam nyemplung di dalam mengikuti sebuah perkara atau urusan yang kita tidak tahu pasti apa hakikat dari permasalahan tersebut. Kita hanya wajib untuk memperbaiki apa yang ada di sekitar kita saja. Makanya kaidah dalam Al-Quran itu ku anfusakum wa ahlikum naron, diri anda dulu, habis itu keluarga anda. Kita sekarang seakan-akan dijauhkan dari itu semua. Di antara pelajaran terbesar dari bab ini adalah satu, kemuliaan seseorang muslim itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka menyakiti seorang muslim itu bukan kategori dosa ringan. Karena nanti haknya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Kemarin kita sudah membaca tentang atadruna manil muflis. Kata Rasulullah, kalian itu tahu nggak orang yang bangkrut di akhirat itu yang gimana? Terus para sahabat menjawab, yang bangkrut itu dianya la dirhama, la dinar wa la dirham, tidak ada duit itu. Kalau kita bahasakan sekarang. Rasulullah bilang seperti ini, enggak, orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang di hari kiamat dengan pahala salat, zakat, puasa, akan tetapi faqad syatama hadza, pernah mencaci ini, pernah memfitnah ini, pernah menggibah ini. Maka kebaikannya akan ditransfer ke orang-orang yang pernah dizalimi. Apabila enggak ada lagi kebaikan dari orang yang suka gibah ini, Pak, maka keburukan orang-orang yang digibah ini akan diberikan kepada orang yang menggibah. Nah, itu. Habis lagi. Pelajaran dari bab ini itu harus kita pahami, persaudaraan Islam harus diwujudkan dalam sebuah tindakan. Dan kerasnya hati adalah awal kerusakan ukhuwah. Kalau kita rajin ibadah ritual, tetapi hati kita masih keras sesama muslim, mungkin ada yang salah di dalam ritual kita itu. Entah itu niatnya, entah itu tujuannya, entah itu motivasinya, dan lain sebagainya. Pelajaran yang keempat, rahmat kepada manusia adalah sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Kalau kita ingin dirahmati, ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sayangi juga orang lain. Kama tadinu tudan. Bagaimana engkau memperlakukan orang lain, begitu juga engkau akan diperlakukan. Kita baca penutup babnya ini dulu. Bab ini bukan hanya pelajaran adab saja, tetapi juga fondasi terbentuknya masyarakat Islam yang sehat. Bila kehormatan kaum muslimin itu dijaga, hak-hak mereka itu ditunaikan, dan kasih sayang ditebarkan, maka akan lahir umat yang kuat, bersatu dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika lisan dipenuhi dengan celaan, hati dipenuhi kebencian, dan ukhuwah dipenuhi permusuhan, maka hilanglah keberkahan dan runtuhlah kekuatan umat. Nah, semoga Allah itu menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang lembut hatinya, terjaga lisannya, dan mulia akhlaknya terhadap sesama muslim. Ya, maka kita mulai hadis pertama ini di dalam bab ta'zim hurumatil muslimin. Hadis pertamanya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dan wa syabbaka baina asabihi, muttafaqun alaihi. Dari sahabat mulia Musa al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti bangunan, kal bunyan, seperti bangunan, yashuddu ba'dahu ba'dan, sebagian menguatkan sebagian yang lainnya. Kemudian Nabi menyela-nyalakan jari jemari beliau.
Bagaimana Pak? Kayak gini Pak. Ya, menyelakan. Jadi beliau mengibaratkan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu lahum yashuddu ba'dahu ba'dan wa syabbaka baina asabi, dirapatkan jemari beliau. Ya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini merupakan salah satu hadis yang paling agung dalam menjelaskan hakikat ukhuwah Islamiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan hubungan sesama mukmin seperti bangunan yang kokoh, di mana setiap bagian saling menopang dan saling menguatkan. Dikarenakan bangunan tidak akan berdiri hanya dengan satu bata saja. Ia kuat karena saling terkait, saling terikat, saling menopang dan saling mengokohkan. Ibaratnya masjid kita ini, Pak. Enggak tiangnya saja, ada atapnya, ada kacanya, ada lantainya. Coba kalau cuma tiangnya tok, enggak enak tuh Bu. Masjidnya sudah jadi, enggak ada AC-nya aja enggak enak. Sumuk gitu kan. Makanya harus saling menguatkan, gitu ya. Demikian pula kaum muslimin, tidak boleh saling menjatuhkan, tidak boleh saling melemahkan, dan tidak boleh membiarkan saudaranya sendirian di dalam kesulitan. Jadi menurut para ulama tentang hadis ini, penjelasan Imam Nawawi tentang hadis ini, beliau menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan anjuran saling membantu, saling menguatkan dan pentingnya persatuan kaum muslimin. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, sebagaimana bangunan menjadi kuat karena bagian-bagiannya saling menopang. Demikian pula kaum mukminin, beliau juga menjelaskan bahwa perpecahan adalah sebab kelemahan umat Islam. Zaman sekarang ini Pak, Bu, kita ini sudah pecah sekali. Ya. Di Indonesia ini saja sudah pecah di kotak-kotak dengan berbagai macam bentuk. Ada yang paling umum kita ini biasanya dipecah-pecah dengan ormas. Padahal ormas itu hanya sarana kita untuk dakwah, bukan aliran atau mazhab, apalagi agama. Ada yang memandang ormas itu sebagai agama. Padahal ormas itu adalah sarana kita untuk menyebarkan Islam. Ketika ormas sudah dijadikan seperti agama, memandang ormas lainnya itu berarti berbeda agama gitu. Nah, maka di dalam hadis ini ada redaksi al-mu'minu lil mu'min. Nabi menggunakan kata mukmin bagi mukmin lainnya. Ini menunjukkan bahwasannya hubungan iman itu melahirkan satu, cinta. Yang kedua, loyalitas. Yang ketiga, kepedulian. Dan keempat, kasih sayang sesama mukmin. Ikatan iman itu lebih kuat daripada suku, warna kulit, nasab, organisasi ataupun status sosial. Islam itu mengajarkan ini. Enggak penting mau kulitnya merah, hitam, kuning, ada yang hijau, ada yang ini dan lain sebagainya. Kalau dianya iman, kalau dianya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, berarti itu adalah saudara. Karena agama Islam bukan agama yang rasis. Maka kalau ada orang Islam yang rasis, itu Islamnya dipertanyakan. Apalagi kalau sudah menyindir tentang antara suku. Oh, Madura ya. Kan biasanya kan kayak gitu ya. Ya kan? Kalau di Sumatera tuh Jawa biasanya kayak gitu. Kalau orang Sumatera di sini, angel, wong Jawa ya angel, itu loh Pak. Itu Pak ya. Saya sering begitu kan, angel sampai nih kita, ancen duduk wong Jawa, saya bilang. Terus itu tuh sebenarnya canda, cuma ada rasisnya Pak. Seakan-akan yang bukan orang Jawa itu jelek. Kalau di Sumatera yang seakan-akan orang Jawa itu jelek. Padahal kalau sudah menyangkut tentang keimanan, sama-sama kiblatnya ke Allah semuanya, beriman pada Allah dan Rasulnya, itu sudah nggak ada lagi yang namanya rasis.
Karena itu seorang mukmin seharusnya merasa sakit sakit saudaranya itu sakitnya juga. Ya. Makanya kalau kita melihat di Palestina kita biasa saja itu dipertanyakan hati kita itu. Melihat saudara kita sesama muslim di Palestina di genosida seperti itu, kita seakan-akan nggak nangis. Kami kalau melihat ada orang menggendong mayat anak kecil dan lain sebagainya, langsung saya skip Pak, nggak mau lihat saya. Panas saya lihatnya daripada saya ikut ngelaknat nanti. Yang kedua, di dalam hadis ini itu Rasulullah SAW mengungkapkan kalbunyan, seperti bangunan. Ya. Seperti bangunan ini apa maksudnya? Mengapa Nabi Muhammad SAW itu memilih permisalan bangunan dalam hadis ini? Karena satu, bangunan itu tersusun rapi, saling terkait, saling menopang dan menjadi kuat ketika bersatu. Semen, pasir, boto. Kalau nggak dicampur, nggak disusun, nggak bakalan bisa kuat. Pasir tok nggak kuat, bata tok nggak kuat, semen tok nggak kuat. Apalagi kalau bangunan yang bertingkat, harus ada cakar ayamnya, harus ada ABC dan lain sebagainya. Itulah seorang muslim, saling menguatkan. Batu bata sendirian tidak berarti banyak, tetapi ketika bersatu menjadi bangunan yang kokoh, demikian pula umat Islam. Rasulullah SAW dalam hadis ini ya syuddu ba'dahu ba'dan, maknanya sebagian menguatkan sebagian yang lainnya. Artinya apa? Yang kaya membantu yang miskin, yang kuat melindungi yang lemah, yang berilmu membimbing yang awam, yang mampu menopang yang kesusahan, bukan malah sebaliknya menghina, menjatuhkan, membuka aib ataupun memperlemah sesama muslim. Jadi isyarat Nabi Muhammad SAW itu tentang syabbaka baina asabihi itu menguatkan antara jemari-jemarinya itu, beliau menyala-nyalakan jari-jari beliau. Ini bukan sekedar ucapan, tetapi visualisasi langsung dari Rasulullah SAW agar para sahabat memahami kuatnya persatuan, eratnya ukhuwah dan pentingnya kebersamaan. Nah, jadi ada relevansi hadis ini untuk zaman sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian. Yang pertama, kita lihat dalam konteks media sosial. Hari ini banyak manusia mudah menghina, mudah mempermalukan, mudah menjatuhkan sesama muslim. Padahal Rasulullah SAW itu mengajarkan yashuddu lahum ba'dahum ba'da. Yashuddu ba'dahum ba'da itu menguatkan, bukan menghancurkan. Contoh, di grup WA kita sajalah Pak, Bu ya. Ada teman-teman itu motornya mogok di depan gang. Terus kalau dipandang secara ukhuwah yang benar, ya, ketika dianya share, Lur, aku bocor, gitu ya. Itu kalau ukhuwah yang benar itu kita datangi di mana tempatnya? Satu dorong motornya atau carikan bengkel atau satu yang bonceng dan lain sebagainya. Tapi kadang yang terjadi malah satu bikin stiker yang lucu, rasakno, itu kan. Ada yang ngirim emoji ketawa. Yang satu lagi komentar, makanya ujo tuku motor elek gitu loh Pak. Itu contoh remeh di masyarakat kita ya. Ini bukan yasuddu ba'dahu ba'da, tapi yahdimu ba'dahu ba'da. Saling meruntuhkan ya. Contoh lain dalam ruang lingkup kita jamaah masjid ini ya. Ada orang baru belajar jadi imam. Suaranya orang pertama kali jadi imam itu mesti gemeter Pak. Kadang kan salah toh. Bacaan kadang kalah sedikit. Ya. Setelah sholat itu, mukmin yang baik menyemangati, membimbing dengan lembut. Ayo belajar lagi. Nanti biar dites sama ustaznya biar cepat bisa. Tapi kadang ada yang langsung berkata, "Bah, tajwid itu welek gitu." Siapa yang mau meneruskan kayak gitu? Yang mau belajar siapa kayak gitu? Tajwid welek. Hampir salatku tadi batal gara-gara sampean ini. Akhirnya orang itu trauma jadi imam. Ya. Padahal Nabi mengajarkan saling menguatkan, bukan membuat saudara itu jadi minder. Sekarang ini dakwah di media sosial terutama
Para penuntut ilmu dan dai seharusnya saling menghormati, saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan di depan umat. Yang terjadi itu sekarang, sesama ustadz itu membuat kajian saling sindir antara satu dan lainnya. Fakta enggak, Pak? Fakta. Ustadz A ceramah, kita harus lembut dalam berdakwah. Ustadz B besok ceramah lagi. Ada orang bilang dakwah harus lembut. Kebanyakan lembut nanti kayak bubur bayi gitu. Jamaah mulai bingung ini. Nengok kanan kiri kan. Ki jane nyindir sapa tadi? Kayak gitu kan, Pak. Minggu depannya lagi Ustadz A jawab lagi. Ada juga yang dakwah keras sekali itu kan. Mungkin kecilnya minum bensin bukan minum air itu. Akhirnya jamaah yang terjadi, jamaah ini bukan tambah ilmu ya. Tapi malah nunggu episode selanjutnya seperti menunggu sinetron. Sesuk kira-kira nyindir apa nih Ustaz kita. Padahal hadis itu yang kita pelajari ini al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan ya, mukmin dengan mukmin yang lain menguatkan, bukan saling bikin konten sindiran. Yang terjadi sekarang Pak, Bu, sama ustaz saling sindir. Ya. Itulah kata Imam Ghazali itu, idza qasadal ulama al-mal wal jah tahasadu. Kalau tujuannya para orang-orang alim, ustaz, mubalik dan lain sebagainya itu, pertama al-mal, harta, yang kedua al-jah, popularitas atau banyak-banyak jamaah, pasti saling hasad. Udah. Contoh dua dalam dakwah itu ya. Penuntut ilmu pemula itu ada santri baru hafal satu istilah ini, khilafiyah lah, ini roji, ini marju dan lain sebagainya. Besok datang langsung koreksi orang. Bahkan tukang parkir aja di masjid ini dikoreksi. Si parkir itu diagonal apa horizontal? Dalam dalilnya gimana? Zolim enggak kayak gini? A dan B, C, B, C dan sebagainya. Penyakit orang yang baru belajar kan seperti itu, Pak, Bu, ya. Terkadang terlalu cepat untuk menilai orang lain, belum sempat dia memperbaiki dirinya sendiri. Mulai melihat orang lain sholatnya gimana, dilihat tahiyatnya gimana. Tahiyatnya benar nggak itu? Awal kayak gini apa tengah apa sambil gerak-gerak? Padahal dalilnya ada semuanya penjelasan ulama. Dilihati itu sujudnya gimana Ustaz itu? Kalau itu Ustaznya sujudnya dengkul duluan, saya nggak mau jadi jamaahnya. Apa urusannya? Padahal orang yang alim itu makin tinggi ilmunya, makin tawaduk juga akhlaknya. Kehidupan sehari-hari ada yang lain contoh mengamalkan hadis memenuhi hak orang muslim. Contoh menyinggung orang sakit, membantu tetangga, gotong royong, membantu korban bencana, menguatkan saudara yang sedang susah. Ini ada ketika menjenguk orang sakit, itu yang satu bawa buah, bilang semoga cepat sembuh ya. Yang kedua bawa bubur, syafaqallah. Tapi yang ketiga ada yang lain, langsung bilang kayak gini, Pak, wajahmu pucet, tonggo kumbian ngene iki telung dino mati, ada kayak gitu, Pak. Bahaya orang ini. Maka uang yang sakit itu butuh motivasi, malah dihancurkan gitu. Orang-orang kayak gini ya dikeluarkan aja dari rumah sakit. Padahal menjenguk itu bukan menjenguk itu harus menguatkan, bukan bikin pasien tambah drop. Contoh lagi Pak, kita ini di perumahan ini gotong royong, ya. Satu orang nyapu, satu angkat batu, satu berisikan selokan. Ada yang satu yang aneh. Bayan suwaleamo kata orang-orang. Mangane doyan, kerjone moh. Ya. Ada bapak-bapak itu biasanya megang sapu sambil ngawasi. Waktu ditanya, Pak kok santai aja nggak kerja? Oh saya bagian motivasi aja kok katanya. Saya badung, apa badung? Bagian dungu. Jadi pelajaran penting tentang hadis ini, seorang mukmin bukanlah batu yang menjatuhkan batu yang lainnya, tetapi ia adalah bagian dari bangunan yang saling menguatkan. Ketika saudaranya lemah, ia menopang. Ketika saudaranya jatuh, ia mengangkat. Ketika saudaranya sedih, ia menghibur.
Lucunya kadang dalam kehidupan justru yang paling cepat datang bukan bantuan tetapi komen. Beginilah Islam mengajarkan sebuah ukhuwah, bukan sibuk menyalahkan tetapi bersegera untuk menguatkan. Sebab umat ini tidak akan kokoh dengan banyaknya orang yang hebat yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan dengan hati yang paling peduli dan tangan-tangan yang saling membantu. Karena bangunan yang kuat bukan dibangun oleh satu bata besar, tetapi oleh banyak batu kecil yang saling menopang dengan yablughul mar'u tamamahu idza anta tabnihi wa ghairuka yahdim. Kalau kita terjemahkan itu, bagaimana seorang akan menggapai kesempurnaannya kalau kamu membangun sedangkan yang lainnya menghancurkannya. Jadi sebagai seorang muslim hendaknya kita saling menguatkan satu sama lain, walaupun itu berbeda mazhab, walaupun itu berbeda ormas. Ya. Wallahu a'lam. Kami sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita teruskan lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.